sekolah minggu semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 5 September 2021, Lause Sura boleh berjumpa lagi dengan kalian semua. Wah, gak kerasa ya? Kita sudah memasuki bulan September. Waktu cepat sekali berlalu, sebentar lagi sudah mau Natal. Anak-anak, kalian tetap semangat ya, ikut ibadah online setiap hari Minggu. Nah, mulai hari Minggu ini, ibadah sekolah minggu kita kembali dipisah. Ada sekolah minggu kelas kecil dan ada sekolah minggu kelas besar. Jadi kalian bisa ikut sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Terus semangat ya ikut ibadah. Ayo sekarang kita siap-siap, kita mau mulai. Ayo kita siapkan, jangan lupa Alkitabnya. Dan juga uang dan kotak persembahannya sudah duduk dengan rapi? Oke, ayo sekarang langsung saja kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan semuanya, setiap kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau serahkan ibadah dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Biar Tuhan kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan Tuhan boleh disenangkan dengan puji-pujian kami, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause nanti. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak, Lause ajak kita semua, ayo semangat bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak-anak, Lause mau tanya, kalian udah sarapan kan? Siapa yang tadi waktu sarapan sudah berdoa dulu? Yes, good. Nah, Lause mau ingetin anak-anak sekolah minggu untuk jangan lupa berdoa. Melalui doa, kita berbicara kepada Tuhan tentang apa saja. Kamu juga bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita. Semuanya Tuhan jawab doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Kamu harus percaya itu. Yuk, Lause mau ajak kita semua, kita mau ingatkan juga teman-teman kita mau selalu berdoa. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Pagi
Anak-anak, siapa di antara kalian yang punya best friend? Coba diingat-ingat, siapa best friend kalian? Coba sebutkan namanya. Nah, kenapa dia bisa jadi best friend kalian? Pasti karena kamu sering main bareng kan sama dia? Sering ngobrol bareng. Gak mungkin kalau best friend kamu itu seseorang yang kamu gak kenal dekat. Nah, sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk bisa akrab dengan Tuhan, kenal dekat dengan Tuhan, kita juga harus spend time dengan Tuhan lewat saat teduh, baca Alkitab, dan juga berdoa. Yuk, anak-anak, langsung ajak kita semua untuk bernyanyi lagi. Kita nyatakan tekad kita untuk setia, rajin baca firman Tuhan, dan berdoa. Tuhan Yesus, aku berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Silakan duduk sekarang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah doa Salomo. Untuk kelas kecil, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Lucy, dan untuk kelas besar akan disampaikan oleh Lause Justina. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka
Anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak-anakku, papi mami, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mulai lagi. Kita bagi kelas yang kecil dan kelas yang besar. Kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mohon Tuhan yang pimpin kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama meskipun secara di rumah masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap anak-anak yang duduk di rumah dan juga Laus Selusi yang menyampaikannya. Tuhan tolong satukan kami untuk kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, biasanya kamu suka panggil mami? Suka panggil papi? Ya, papi mami pasti dengerin kamu. Kalau kamu lagi sakit perut, papi lagi nggak ada di rumah, mami lagi pergi sama papi. Mami, papi, aku lagi sakit perut. Ya kan? Kita akan ngomong ke papi mami kita. Kita kasih tahu apa sih yang lagi kita nggak enak. Ya. Nah, selain papi mami, ada yang satu person yang tidak pernah tidak mendengarkan. Siapa itu? Kita akan buka dari Mazmur. Mazmur, kita buka firman Tuhan ya. Papi mami tolong bantuin anak-anak yang masih kecil. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Lalu bacakan sekali dari firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, anak-anak, Tuhan dekat. Selain papi mami kita yang dekat, di firman Tuhan ini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang memanggil Tuhan, yang mau ngobrol sama Tuhan. Nah, setiap kali kalau lagi anak-anak merasa sedih ataupun lagi happy, kita juga bisa ngobrol sama Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa sama Tuhan. Kita tinggal ngobrol seperti kita ngobrol sama papi mami kita. Tuhan itu nggak jauh, Tuhan itu dekat. Nah, kita ulangin lagi dari firman Tuhan ini. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Anak-anak, kita coba latih ya. Tuhan, lihat tangan Lause. Tuhan dekat. Pada saat kita dekat papi mami, kita bisa pegang tangan papi mami kita kan? Dekat. Dan kita berseru kepada Tuhan. Tangan kita berdoa gini. Ya, sekali lagi. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kita ulang dan lihat ada yang bagian yang Lause kosongkan. Nah, di situ jangan lupa ingat apa isinya ya. 1, yang keras ya suaranya ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18.
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Anak-anak, ingat, doa menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Anak-anak, tahu gak? Kadang-kadang, bahkan sering, Lause tuh kalau di rumah suka bingung. Padahal di rumah cuma ada 3 anak. 3 anak, tapi Lause bisa bingung. Mau masak apa ya? Terus mau sarapannya apa ya? Kalau Lause kasih sarapannya yang mie, nanti si dedenya kurang suka. Terus kalau Lause Lucy masak, misalnya nggak masak di roti, yang si Koko nggak suka. Wah, Lause baru 3 aja udah bingung. Nah, mungkin anak-anak juga bingung. Mungkin bingung, aduh gimana sih ngerjain ini? Aku nggak bisa deh tambah-tambah yang seperti ini. Aduh Miss, gimana ya Miss? Terus Missnya nggak kedengeran, kamu bingung sendiri. Terus kamu juga merasa bingung. Udah makan, ikutin papi mami bilang makan sehat, udah dimakan. Tapi kenapa aku jadi sakit perut? Kamu bingung juga, ya kan? Nah, ternyata nggak cuman Lause yang bingung, anak-anak bingung. Bahkan seorang raja yang udah punya segalanya, dia juga bisa kebingungan. Lause anak 3. Kalau raja harus ngatur berapa banyak? Di rumah kamu ada berapa orang? Wah, ada Nai-Nai ya, ada papi mami, Koko Cece. Wah, kalau raja lebih banyak lagi dari itu. Makanya raja muda ini pun bisa bingung mau ngaturnya seperti apa yang benar. Anak-anak mau dengar kisahnya? Duduk ya, pasang telinganya. Kali ini Lause ambil dari bagian firman Tuhan 1 Raja-Raja. Tentang Raja Salomo. Raja siapa? Salomo. Iya. Raja Salomo, dia dipilih Tuhan. Dia menggantikan papanya, Raja Daud. Pada saat Raja Salomo menjadi raja, dia masih muda dan dia masih bingung harus berbuat apa. Tapi meskipun dia seorang raja yang punya semuanya, dia punya hati yang cinta Tuhan, punya hati yang rendah hati. Dia setelah menjadi raja, dia pergi ke Gibeon. Di sana Raja Salomo mempersembahkan persembahan untuk siapa? Untuk Tuhan. Salomo menjadi raja, diangkat menjadi raja, dan pertama-tama dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia mau dengar kata Tuhan itu apa. Seperti anak-anak, mau dengar kata papi mami. Pada saat setelah memberikan persembahan, lalu Salomo pun beristirahat. Raja Salomo beristirahat dan tidur. Anak-anak, Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo di dalam mimpinya. Tuhan berkata kepada Raja Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Nah, dia udah seorang raja. Terus Tuhan nanya ke Salomo, "Salomo, kamu mau apa? Ngomong aja, kasih tahu. Kamu minta apa?" Kira-kira nih, kalau Tuhan nanya sama kamu nih, anak-anak yang di rumah, Tuhan nanya, kamu mau minta apa dari Tuhan? Terus Tuhan bilang, "Lause Lucy, kamu mau minta apa dari Tuhan?" Kira-kira akan minta apa? Nah,
Kalau Raja Salomo akan minta apa? Apakah Raja Salomo mau minta kuda yang bagus, yang kuat, supaya kalau lawan musuh saya bisa menang? Ternyata tidak. Apa Raja Salomo minta istana yang megah? Oh, tidak. Terus apakah Salomo bilang, aduh Tuhan, itu musuh yang itu nakal sekali, tolong kalahkan dia? Itu yang Salomo minta? Tidak. Salomo rupanya meminta hikmat. Hikmat kepada Tuhan. Karena Salomo lagi bingung. Dia masih muda jadi raja. Dan Salomo harus memimpin umat yang besar. Banyak. Kalau misalnya salah ambil keputusan, kan kasihan sama orangnya. Jadi dia berdoa. Salomo berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian. Supaya bisa memimpin bangsa Israel dengan baik dan benar. Mana jempolnya? Anak-anak angkat. Salomo mau memimpin Israel menjadi baik dan benar. Wah, luar biasa ya. Salomo meminta sesuatu yang bukan untuk diri dia sendiri, tapi Salomo mau yang bisa membantu bangsa Israel. Dan Tuhan melihat dan mendengar doa Salomo ini. Doa Salomo ini Tuhan kabulkan. Tuhan memberikan Raja Salomo hikmat dan kepandaian. Tuhan sudah mendengar doa Raja Salomo. Dan Lause percaya Tuhan juga yang mendengar doa Lause Lucy. Tuhan juga mendengar doa kamu-kamu semua. Baik papi mami maupun doa anak-anak sekalian. Yang terpenting kita harus mau datang. Kita berseru kepada Tuhan. Kita bicara sama Tuhan. Kita memohon Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita, di dalam kesehatan kita, dan keluarga kita, bahkan bangsa Indonesia. Jadi tidak sekedar saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Tetapi suatu permohonan yang memberi berkat bagi banyak orang, yang membawa kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bisa ya anak-anak? Kita mau mulai untuk bisa berdoa dengan lipat tangan saja, bertutup matanya, kita bisa datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan selalu mendengar doa kami anak-anak-Mu. Tuhan, setiap kami, meskipun dari kecil kami mau belajar untuk berseru, berbicara kepada Engkau melalui doa-doa kami. Tuhan tolong kami, untuk kami mau berdoa juga untuk keluarga kami, untuk bangsa kami, dan Tuhan menuntun di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semakin kami berdoa kepada Engkau, kami boleh lebih mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi ya. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti firman yang sudah kita dengar dan kita bisa taat melakukannya. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian, It's a Gift to You.
mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Apapun yang kami alami, ajar kami untuk boleh senantiasa menghitung berkat-berkat kami dan melihat kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan, kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Bila Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang Lause punya beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, selesai ibadah, jangan lupa untuk mengisi absensi. Bisa melewati link Google yang telah dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Papa Mama terima kasih bantuannya sudah membantu anak kelas kecil untuk mengisi absensi. Yang kedua, sekolah minggu kita tema minggu depan adalah Hikmat Salomo. Wah, anak-anak udah pernah dengar belum betapa terkenalnya tentang Hikmat Salomo ini? Untuk lebih banyak lagi ceritanya dengarkan di sekolah minggu depan, oke? Yang ketiga, jangan lupa ikut merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-53. Nanti di tanggal 19 September, hari Minggu, kita akan merayakannya dengan kebaktian gabungan. Jadi hari itu tidak ada sekolah minggu, ibadahnya kita gabung bersama-sama dengan kebaktian umum. Oke, sekarang waktunya kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Bapa terima kasih, setelah itu diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.